prioritas di dunia yen awake dhewe niki mriki siji silaturahmi. Sapa sing gelem silaturahmi bakal dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Yang kedua, mendatangi undangan ingkang sampun dipun gagas dening MI Ma'arif Cekok ini yang luar biasa. Mengapa dikatakan luar biasa? Karena sangat-sangat membantu pemerintah. Pemerintah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Al-Hasan. Di situ ada MI Ma'arif Cekok yang sangat membantu pemerintah dengan adanya di situ ada MI memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat. Maka sekali lagi kami atas nama pemerintah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ingkang nomor 3, monggo kita niati mencari ilmu. Sing sapa wangi gelem ngambah dalane krana gelem golek ilmune iku Allah anggampangake dalam surga marang dheweke. Luar biasa menawi panjenengan saking griya bismillah aku arep metekoni Edi Cekok. Bahkan luar biasa di situ ada barusan dibangun dari panjenengan semuanya. Berarti panjenengan semuanya membangun rumah untuk kehidupan sesudah mati. Itulah orang yang jos, gandos, kotos. Orang yang baik karena apa? Orang yang berpikir tentang hidup dan kehidupan untuk masa yang akan datang. Kalau kita ini seperti ini hadir dan kita niati mencari ilmu, maka seluruh tembok-tembok yang ada, seluruh wit-witan, seluruh yang ada di sini besok akan menjadi saksi ketika kita ini ingin diseret oleh Allah SWT ke neraka, maka ini mereka sudah menjadi saksi. Jangan engkau masukkan ke neraka orang-orang Cekok itu ya Allah. Mengapa? Karena pada malam Selasa mengadakan penyantunan yatim piatu dan peresmian membuat yang namanya rumah tahfidz. Luar biasa. Maka panjenengan tidak jadi masuk neraka, tapi kita bersama-sama masuk surga. Allahumma amin. Ing malaikat sekabehane padha anggelar ing suwiwine esuk sorene anyuwunake ngapura marang dosane. Panjenengan saking griya dugi mriki niatan mencari ilmu kalau baru kaki kanan adalah mendoakan ya, mencatat seluruh amal kita, kaki kiri ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bejo wira-wira itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, panjenengan ini termasuk yang luar biasa. Madrasah ini luar biasa. Akan saya rapel mulai dari pengawasan, kemudian namanya peresmian dan santunan. Di madrasah itu ada yang namanya himne madrasah. Apa himne madrasah itu? Dengan ungkapan syukur padamu. Ada yang hafal sini? Ada yang hafal? Silakan ke sini. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah, kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan
dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia, untuk menggapai cita-cita mulia. Bapak Ibu yang kalian hormati, hari ini, malam ini luar biasa. Panjenengan dalam rangka untuk menggapai cita-cita mulia, untuk hidup sesudah mati panjenengan, kemudian panjenengan mendirikan bangunan-bangunan untuk memberikan sebuah pesantunan kepada anak yatim dan piatu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak semua orang bisa seperti ini. Apalagi mohon maaf, mengapa kita ini harus berada di Ma'arif? Mengapa kita ini harus di NU? Karena sanadnya sudah jelas. Maka ketika panjenengan sudah menorehkan, ketika panjenengan sudah memberikan, ketika panjenengan sudah menginfakkan baik jiwa, raga, tenaga dan pikiran, maka insya Allah nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang terdahulu kita dan akan masuk bersamanya. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang Allah hormati, mari sebelum mari kita bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salam
ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min humma bi ahli badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Hamidillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih. Mudah-mudahan salawat ini akan membawakan kita nanti menuju bersama dengan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita hidup di dunia ini tinggal menjalani MUU kita. Tasik kemutan MUU di panjenengan. Pun lali plus orang kemunya. Napa MUU kita? Ketika kita di dalam kandungan usia 4 bulan 10 hari. Kemudian kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ruh, apakah kamu sanggup satukan ke muka bumi?" Kita semua mengatakan, "Sanggup ya Allah." Malah justru menjawab, "Qalu bala sahidna ya Allah." Saya bersaksi bahwa Tuhan saya Allah dan saya siap menjalankan apa yang menjadi perintahmu ya Allah. Berarti kamu sanggup? Sanggup ya Allah. Kalau kamu memang sanggup, kamu harus tekan kontrak MUU. 1, jodohmu, rezekimu, dan matimu. Semua itu adalah rahasiaku. Kamu siap? Siap ya Allah. Siap ya Allah. Maka usia 5 bulan, 9 bulan, 10 hari, lahirlah kita semua. Untuk mengingatkan, maka diadzankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Bapak dan Ibu, sampai hari ini anak yang begitu lahir itu tidak ada yang ketawa. Wonten sing bayi guyu. Semua nangis. Mengapa nangis? Mengapa nangis? Karena begitu lahir ke dunia ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi walaupun seperti itu, tangannya tidak begitu. Tapi tangannya begini. Apa ini filosofinya? Walaupun aku hidup di dunia menangis, tapi kehidupan dunia aku suka. Betul? Siapa yang tidak suka rumah bagus? Siapa yang tidak suka istri cantik? Siapa yang tidak suka mobilnya bagus, kekayaannya banyak? Semua suka. Maka walaupun aku menangis, tetapi saya tetap gegem kehidupan dunia. Maka diingatkanlah, itu adalah diadzankan di telinga kanan dan diqamahkan di telinga kiri.
Kalau saat itu Bapak dan Ibu kita ditanya, wahai Rum, apakah kamu sanggup satukan ke muka bumi? Saya tidak sanggup ya Allah. Loh mengapa? Dunia matamu nurun. Dunia adalah fata morgana. Maka saya tidak sanggup ya Allah. Karena apa? Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang ngapusi. Tidak ada yang hakiki. Kehidupan dunia itu seperti aspal ada di depan itu. Ketika jam 12 kita melihat ke selatan seperti ada lautan. Kita melihat ke utara seperti ada lautan. Tapi di Parani tidak ada. Sama dengan ketika kita ini belum punya rumah. Begitu kita punya proses dari awal. Seperti anak-anak. Besok nanti akan menjadi anak-anak remaja. Dan itu nanti akan berganti posisi panjenengan. Remaja. Kemudian dewasa. Ingin menikah. Begitu pengen menikah cukuplah dia menikah. Rasanya menikah koyok-koyok luar biasa. Begitu menikah ternyata getun dia nggak menikah sejak lama. Kenapa? Menikah itu nikmatnya ya itu hanya 1%. Yang 99,9 adalah nikmat banget. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ternyata begitu nikah cukup saya punya istri. Tidak begitu. Tapi kemudian saya pengen punya anak sebagai keturunan. Begitu punya anak, saya pengen rumah. Saya begitu rumah, saya pengen mobil. Saya pengen dan pengen dan teruslah. Itulah adalah kehidupan manusia. Tidak ada yang cukuplah aku sampai di situ. Sampailah kita akhir sahayat, itu adalah kehidupan dunia. Maka saat ini ditanya, wahai kamu, saya tidak sanggup ya Allah. Karena dunia adalah ngapusi. Maka karena tidak sanggup, orang Jawa bilang namanya tarakan, gitu ya, terek, tertos terek. Nah, orang Jawa bilang Ponorogo tarakan utawi terek, kedokteran bilang namanya keguguran. Konsep Islam mengatakan bahwa dia tidak mampu untuk menerima risalah Islam. Napa tinggi nenten? Napa? Terakan ya. Nah, terakan. Ya, terakan. Menurut Ponorogo, usia anak itu tidak sampai 9 bulan, 5 bulan, ya kemudian meninggal. Itu namanya terakan. Kedokteran bilang namanya keguguran. Konsep Islam mengatakan dia tidak mampu menerima risalah Islam. Maka panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Rahim mengatakan, jangan bersedih. Engkau jangan bersedih. Karena apa? Anakmu adalah menunggu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terakan anak yang tidak sanggup untuk keturunan dunia ini. Nah, bagi kita ini yang hidup di dunia ini, panjenengan apakah pernah meminta kepada Allah SWT, ya Allah turunkanlah saya dicekok? Pernah? Tidak pernah. Pernahkah panjenengan mimpi, ya Allah saya nanti bapak saya yang hidupnya maju, jangan pesek. Ibu saya yang cantik, jangan yang ini. Tidak bisa. Semua itu adalah sudah kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menindaklanjuti MUU. Maka kita harus selalu bersyukur dan bersyukur. Syukur itu ada 3. Syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil arkan. Apa kok syukur bil qalbi? Alhamdulillah aku kok dilahirke ning Ceko. Lingkungane awake dhewe wong ma'rif kabeh. Wong napa jenenge, Pak? Wong kabeh nganggo kunut. Wong kabeh nganggo kabiro. Wong kabeh gelem tahlilan. Untung aku kinten-kinten jenengan itu yang dilahirke kinten-kinten tidak dicekok. Kinten-kinten jenengan nopo tetap NU, kinten-kinten jenengan nopo tetap Islam. Jenengan dilahirkan di Bali. Jenengan nopo tetap NU, nopo tetap Islam. Kita tidak tahu. Pertanyaan
panjenengan jadi NU, panjenengan jadi Islam ini dengan Islam warisan apa Islam memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab awak dhewe iki lingkungannya ini pun NU, lingkungannya kita ini setiap hari membaca Al-Qur'an, sehingga jadi yang luar biasa. Pramilo, lingkungan yang seperti ini sangat mahal. Alhamdulillah dicekok. Ini walaupun ini tidak ada yang bangunan di sini sebagian kemarin dari MEDP itu saat itu sekian dulu saya saat itu masih kasih Mapinda ya, sekarang sudah tidak ada. Alhamdulillah walaupun tidak ada, gedungnya MI Ma'arif cekok top markotop jos gandos kotos temuran. Maka kemudian ketika kita ini menjadi masyarakat di lingkungan cekok ini, kemudian saya harus bersyukur dengan ucapan di dalam hati saya, bersyukur di kalimat saya, alhamdulillah lingkungan saya ini kok seperti ini. Bil arkan apa? Syukur bil arkan adalah menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hari ini Bapak dan Ibu mohon maaf, di sekolah sebelah banyak yang belum nikah, tapi di madrasah ini malah justru meningkat. Ada di daerah, maaf, di daerah selatan sana cuma dapat 2 SD, dapat 1 anak. Sini luar biasa, yang keluar 36 masuknya 69 top markoto. Mengapa ini terjadi? Karena sekarang masyarakat butuh banget bocah ora kor pinter tok, tapi pinter yo bener manggone ning yo ning Ma'arif MI Ma'arif cekok ini. Tepuk tangan. Makanya panjenengan tidak keliru, panjenengan membawa anak-anak kita untuk hadir di sini dan untuk disekolahkan di madrasah sini. Mengapa? Karena anak-anak kita itu akan pertanyaan kepada panjenengan, semua akan ditanya. Ketika panjenengan ditanya, maka kemudian jawabannya sudah jelas. Anak-anak saya masukkan ke MI Ma'arif Cekok. MI Ma'arif Cekok itu mengapa saya masukkan? Karena di situ ada tahfidnya. Karena di situ ada Al-Qur'annya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Luar biasa. Maka kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ketika panjenengan bersama di sini ya membangun pondok dan anak-anak panjenengan masukkan di sini. Panjenengan termasuk golongan yang terbaik di antara yang baik. Berbahagialah panjenengan. Mengapa? Karena panjenengan selalu berada di lingkungan yang baik sehingga akan menjadi baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kedua adalah ketika panjenengan membangun posisi ini dalam rangka panjenengan wujud tadi, bentuk syukur bil arkan tadi, sehingga panjenengan putrani panjenengan masukkan di sini dengan menindaklanjuti rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5: jidat, rolat, luka, fatso, moji. Ini ketika saya dulu masih di Langgar, turunin ning bedung, ngesuare bedung, mesti alih pujian ngeten. Adakah anak-anakku yang bisa pujian rukun Islam? Tak kasih bonus. Rukune Islam ana 5:
siji sahadat, lorone sholat, telune zakat, papat puasa, limone haji. Amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Itu dulu ketika saya masih kecil. Saya ingin cekok apa aja ini ngono. Apa? Nggih, cobi anak-anakku yang sing sepuh-sepuh wis kedaluwarsa. Sing anak-anak ini generasi emas kita. Ada lagi lagu yang berikutnya. Kalau tadi rukun Islam akae ana limo, siji sahadat, kapindo nglakoni sholat, kaping telu nekani aweh zakat, tetapi lamun sugih bandane genep sak nisab, kaping papat bulan Ramadan poso, munggah kaji kaping 5, maring Mekah Madinah, lamun kuwasa lan badane lawangi pinuju. Top Marlokop, jos, tepuk tangan. Ini tolong ini direkam, kemudian sampaikan anak-anak kita. Rukun Islam ada 5, jidat siji sahadat, rolat loro sholat, lukan telu zakat, patso papat poso, moji 5 haji. Kita ini seperti bangunan ini Bapak dan Ibu, berdirinya yang namanya Musola Ar-Royan. Ini karena ada fondasi. Musola ini ingin dibangun berapa tingkat? Ini tergantung fondasinya. Anak-anak kita ini ingin dibuat bagaimana. Orang tua harus tahu bagaimana masa depan anak-anaknya. Karena pas semakin hari tantangannya semakin luar biasa. Maka bagaimana untuk menancapkan syahadat ini? Bagaimana untuk menancapkan yang namanya apa, Bapak? Yang di bawah ini? Fondasi cakar ayamnya. Ngerti cakar ayam? Cakar ayam. Oh ngerti sih cakar bebek ya? Iya. Cakar ayam itu adalah memberikan sebuah konsekuensi ketika bangunan ini dibuat lantai 4, maka cakar ayamnya harus menghujam ke bawah dan harus lebih kuat. Sama dengan ketika anak-anak kita ini, didiklah anakmu untuk tahun akan datang, bukan dididik hari ini. Awak itu nyuwun pangapunten saya bersama dengan Bapak Kiai Haji Turhid. Saya ini ngapunten produk Ponorogo. Dalam niki PGA Ponorogo, Insuri Ponorogo, konconipun Bu Binti Paklikluk. Nggih. Terus bibar niku dalam niki GTT mulang kados ngaten niki dulu 3 tempat.
di SMP 4 Pacitan, dalam asli Pacitan, di STM yang mau ke laut itu namanya STM. Apa STM itu? Sekolah Tunggu Mayit. Karena kebetulan memang dekat dengan kuburan. Ya, sekarang diganti SMK, Sekolah Menunggu Kuburan. Ya, kalau ketiganya saya mengajar di Madrasah Aliyah Al-Fatah Kikil Arjosari selama 7 tahun. Ya, kemudian habis itu tahun 2000 Dalem diangkat menjadi guru besar SD. Pangginanipun wonten Bantar. Pacitan dari Bantar itu ada 48 kilo. Saat itu kalau saya PP berarti 90 kilo tiap hari. Ya, selama 4 tahun saya kemudian bergeser ke Madrasah Aliyah Negeri Pacitan setahun. Habis itu kemudian menjadi kepala Madrasah Aliyah Ma'arif setahun. Habis itu kemudian saya bergeser ke penyelenggara zakat dan wakaf 3 bulan. Bergeser ke kasih haji 4 tahun. Bergeser ke kasih Mapenda 2 tahun. Bergeser ke kasih Penma 4 tahun. Menjadi Kasubag TU 3 bulan. Kemudian menjadi kepala Kementerian Agama Satpam di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan 3 tahun. Setelah itu saya kena COVID. COVID-nya nggak tanggung-tanggung, diisolasi 104 hari. Bibar niku sebab saya pengen dicalonkan wakil bupati, kemudian saya ditarik ke Kambil menjadi kabid pemberangkatan haji. Sampai di sana menjadi kabak 1 bulan, PLT Kakambil 6 bulan. Ikut open bidding, ternyata belum rezekinya. Akhirnya muncullah nomenklatur baru dari kabid pemberangkat haji menjadi kabid pembakalan haji. Akhirnya bergeserlah ke Ponorogo. Alhamdulillah malam ini bersama dengan MI Ma'arif Cekok Ponorogo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah sekilas info. Maka kita ketika syahadat itu, bagaimana kita ini mengucapkan anak-anak kita ini? Syahadat ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua-dua syahadat tersebut namanya syahadat ain. Setelah pondasi ini sudah dibuat, maka kemudian jidat rolat. Nopo rolat niku? Loro sholat. Sholat adalah merupakan tiang ini. Penyangga ini namanya tiang. Penyangga ini namanya soko. Soko ini harus kuat. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarokaha faqad hadanaddin. Pertanyaannya, jenengan bendino sholat dengklak dengkluke. Sholat jenengan iku kewajiban nopo kebutuhan? Bapak, kewajiban nopo kebutuhan? Kebutuhan. Bapak, halo. Kewajiban nopo kebutuhan? Kebutuhan. Ibu-ibu, kewajiban nopo kebutuhan? Kebutuhan. Monggo sakniki diinjeng.
Awake dhewe bendino yang namanya tiang ini bisa berdiri ini merupakan kewajiban apa kebutuhan untuk berdirinya sebuah masjid ini? Butuh. Kita sholat itu butuh napa wajib? Butuh. Kalau hari ini masih wajib, monggo tingkatkan menjadi butuh. Sama dengan niki. Jenengan niki bendinten panjenengan dahar ping pinten? Ping 3. Jenengan dahar niku wajib napa butuh? Butuh. Yen awake dhewe ki wajib, awake dhewe lara. Kowe kudu mangan lho ya. Ora gelem mangan tak arepake rumah sakit, akhirnya kepeksa mangan. Sama dengan ini ketika kita ini yang namanya sholat, kalau hari ini masih kewajiban, berarti hari ini masih kepeksa. Mari kita tingkatkan, sholat bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Elingono. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Iling ono yen ono timbalan ditimbali ra kena wangsulan timbalane kang maha kuwasa gelem ora kudu mara. La kita nggih boten ngertos. Napa riyen jenengan kula sing kentun? Napa kula sing keri jenengan sing dhisik? Napa bareng-bareng ora ngerti karek tergantung awake dhewe uyu karo pengiran. Maka hari ini panjenengan luar biasa berpikir untuk hidup sesudah mati. Sebab yang awake dhewe dipanggil, maka yang akan ditanya adalah tentang sholatnya. Ketika sholatnya bagus, maka selesailah seluruh amalnya. Tapi kalau sholatnya itu tidak bagus, maka nanti akan kerempet amal-amal yang berikutnya. Begitu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintane panjenengan suami istri, cinta sejati apa cinta yang lain? Cinta sejati. Cintane panjenengan pada suami sama istri itu semu. Coba buktikan, ketika ada suami yang mati atau yang istri yang meninggal, coba jenengan keloni sewengi mawon. Ora sak dikeloni ning kamar tersendiri jenengan ning kono, jenengan wani apa ora? Apa yo cinta sejati pret? Cinta manusia adalah cinta semu. Maka ini adalah luar biasa panjenengan berpikir kepada untuk hidup sesudah mati. Kalau awake dhewe mati disalini penganggon putih, yen wis budal ora bisa mulih, tumpakane kreta bandosa ruda papat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Makanya jangan bangga bapak dan ibu punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya istri cantik yang memikat, semuanya serba bagus. Ketika kita sudah diganti pakaian putih, selesai. Hari ini tuh Pak Ani repon, paciru, sumber tuh Pak Ani cuma rodo papat. Maka ini adalah suatu luar biasa karena apa? Kita ingat mati. Orang yang paling cerdas adalah orang yang memperhitungkan hidup sesudah mati. Perbedaan mengenai pangapunten. Wong Indonesia kalian Arab Saudi. Contoh, wong Arab Saudi niku boten wonten sing ngelus-ngelus mobil. Mobilnya wong Arab Saudi niku juara sing mulus itu rene. Orang ini sendiri mobil niku kemudian didos, ditelus-telus kalian sampo, tidak ada. Hampir semua mobil yang ada di Arab Saudi itu penyok, rusak, pokoknya sepenting bisa jalan. Ada sing pintunya penyok, depan penyok, kocornya pecah, tapi tetap jalan. Gak ada sing ngelus-ngelus mobil. Beda dengan awak dhewe. Duwe sepeda motor siji dilus-lus, di mobil dilus-lus, enek laler mincrok, kurang ajar lho. Wis tak lus-lus kok kowe mincrok, luar biasa. Ono sing berat sithik, sing berat ke anake dipisu entek-entekan. Padoni entek-entekan. Iki motor iki larang, kowe iki ngawur nek numpak, luar biasa. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Di sana mobil bukan barang mewah, satu. Yang kedua, itu karena bukan barang mewah, adalah dia adalah alat untuk menuju yang dituju. Kalau di sini kan tidak. Rumah baik itu tujuannya. Beli mobil bagus itu tujuannya. Seharusnya bagaimana? Rumah, mobil, semua kekayaan itu adalah diperuntukkan untuk hidup yang akan datang. Ini perbedaan yang terjadi di sana dan di sini. Maka mari kita sama-sama berorientasi untuk hidup yang akan di sana, sebab rumah masa depan kita adalah cuma 1 meter, musuh 1,5 meter. Panjenengan kalau sudah dimasukkan, ya, jujukane omah gua tanpa bantal, tanpa kloso, guane ra ono lawangi, turu dewe, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka wong sing bejo welo-welo yang hari ini menginfakkan, hari ini hadir untuk memberikan yang santunan kepada anak yatim, dan juga ada rumah tahfidz. Mengapa? Karena itu nanti yang akan menemani kita berada di alam kubur. Di alam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur, ada azab kubur. Ketika panjenengan sudah menanamkan menoreh di sini, maka panjenengan Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitratan.
Allahumma rabbana anzil, dan seterusnya dan seterusnya. Maka panjenengan hari ini menorehkan apa yang panjenengan lakukan, seperti tadi panjenengan memberikan santunan, maka itu yang akan menyinari nanti di alam kubur nanti, ketika kita sudah kondisi sendiri. Memang betul, ketika kita ini masuk di kuburan, di situ yang berhenti adalah satu, amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian apa lagi? Sedekah jariah. Inilah yang akan menemani kita, saudara kita, suami kita, anak-anak kita, maka akan kembali kepada rumahnya. Kalau seandainya ini harta benda kita tidak segera kita taruhkan, sing mesakno anak yang tidak dibekali agama sehingga menjadi rebutan bondo. Nauzubillah min, bapak ane mboke yang menanamkan justru di dunia bapak ane mboke wis mati, yang anak-anaknya adalah rebutan warisan. Ketika rebutan warisan, maka akan yang terjadi, bapak dan ibunya mendapatkan azab kubur. Nauzubillah min, mudah-mudahan itu tidak terjadi di masyarakat cekok ini. Allahumma. Begitu kita sudah masuk di dalam kubur, kemudian ditutupi, dianjang-anjang, diuruki, disiram kembang, tonggo konco bodo nyawang, nangis guguk rumangsa, la ilaha la ilaha illallah Muhammad. Maka dari itu panjenengan sholat bukan lagi kewajiban, tapi adalah kebutuhan. Maka ketika kita ini anak-anak kita, anak yang sholat, begitu kita sudah meninggal, maka anak-anak soleh, anak-anak yatim mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu Allahumma, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, itu pasti dan pasti kita tinggal menunggu waktu. Maka kesempatan ini adalah dalam rangka watawa saubil haqi watawa saubis sabr, jidat rolat luka. Sementara ini luka 3 zakat. Mengapa ini kok harus kita keluarkan? Zakat itu seperti ada pintu ini, Ibu. Seperti ada jendela ini. Pintu musola ini ketika ditutup, kira-kira sumuk apa mboten? Sumuk tur gobyos. Ketika ini sing tiwut, maka gelombang itu akan terus berputar di dalamnya, betul? Dan akan mengakibatkan satu orang yang mengeluarkan hembus tadi, seluruhnya kondisi yang di dalam itu akan merasakannya. Sama dengan kondisi kita ini mendapatkan harta dan benda, setiap apa yang kita dapatkan mesti ada sebagian untuk orang lain. Khud min amwalihim, keluarkanlah. Sebab kalau seandainya ini musola ini tidak ada pintunya dan tidak ada jendelanya, maka akan mengakibatkan sesuatu menjadi tidak enak. Ketika ada pintu, maka ada sirkulasi. Dan zakat itu, sedekah itu adalah sirkulasi, ada yang masuk dan ada yang keluar. Deal? Ya. Alhamdulillah memang sudah terbentuk
memang sudah terwujud. Masyarakat Cekok ternyata luar biasa, sudah menginfakkan, sudah mewakafkan, dan sudah memberikan harta bendanya untuk rumah tahfidz. Mudah-mudahan itu yang nanti akan menemani panjenengan dan kita semua gondelan sarung karo kepalane madrasah ibtidaiyah. Kula nggih gondelan sarung mangke. Kula tak nderek, Pak. Nggih. Pak Aswahan kula tak nderek. Gondelan sarung kula, Pak. Karena beliau selalu tapi ojo sampai sarungnya ngorot itu. Gondelan sarung tiba-tiba Pak, mudah-mudahan sarung tiba-tiba ngorot. Ya. Tapi insya Allah, karena apa? Beliau selalu kenceng. Kalau ada anak yang cerdas, anak yang hebat, itu mesti ada guru yang hebat. Ketika ada guru yang hebat, mesti ada kepala madrasah yang. Ketika madrasah hebat, itu mesti ada stakeholder yang hebat. Ketika semuanya hebat, maka akan menjadi hebat. Maka sobat bareng-bareng kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jidat rolat lukat pakso. Puasa itu sama dengan ini, Ibu. Sama dengan yang namanya apa? Internet nih. Baiknya sebuah bangunan ini, contoh yang seperti di atas ini, adalah karena apa? Ada perisainya ini. Ini namanya jidat rolat lukat pakso, puasa ini. Maka ketika kita ingin baik, maka ini harus ada. Yang kelima adalah haji. Haji itu sama dengan gendeng, sama dengan penutup kepala. Maka orang yang berangkat haji pulang itu menggunakan peci putih. Karena apa niku? Meninggalkan dunia hitam. Kalau seandainya rambutnya wis putih, piye, Pak? Ya, orang sakit juga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka orang yang berangkat haji, maka itu sudah dikatakan sempurna. Ketika orang berangkat haji sama dengan rumah bangunan musola ini, kalau itu belum ada gentengnya, belum ada apa itu namanya? Gendeng, maka musola ini yo kudanan, yo kepanasan. Gen ojo gen diarani omah, gen diarani lengkap, yo omah kuwi musolane digendengi. Berarti menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah tahun ini Ponorogo sebanyak 194. Haji tahun ini murah tapi mewah. Haji tahun ini memang luar biasa. Hajinya tamattu. Oh, waktu rahim tamattu itu mendahulukan yang umroh baru yang wajib. Itu teorinya. Prakteknya tamattu tani mangan ngantuk mantuk tamattu tani mangan ngantuk mantuk. Mengapa? Karena luar biasa haji tahun ini. Tahun ini bayarin 42 juta. Berada di hotel sekelas bintang 5. Makan 3 kali. Pak Turahim tahun pinten haji? 2015. Belum ada makan isi bawa beras. Sekarang sudah tidak ada yang bawa beras. Sudah tidak ada. Karena Pak makan 3 kali. Porsinya porsi Arab. Jadi di situ mesti ada makan nasi, ada sayur, ada ikan, dagingnya 1 ikan patin. Nanti siang ganti ikan unto. Yang ketiga adalah ayam. Luar biasa, makannya porsi Arab. Ya, di situ mesti ada buahnya. Pisang, pir, apel. Bendino
minumnya Zam-Zam top markotop. Tempatnya adalah 2,5 kilo dari Masjidil Haram. Setiap menit 24 jam ada yang namanya bis sholawat. Luar biasa. Makan 3 kali. Maka belum sampai selesai makan wareg, datang lagi. Makan. Makan lagi. Memang betul-betul ditambah lagi yang di Arafah. Di Arafah Pak Durhim dulu masih ledu. Sekarang sudah yang namanya pakai ini, apa ini, keramik. Sudah pakai kasur, sudah pakai bantal, sudah pakai selimut, pakai AC. Tok markotop. Makan 3 kali. Jadi yang berikutnya di Mina juga begitu. Ini ditambah kasur, bantal, gulingnya kayak ini. Kemudian selimut dan AC. Makan 3 kali. Luar biasa. Padahal 40 yuto. Padahal haji lamanya 40 dino. Dayen momen sedina ki jenengan kuwi yang hotel Surabaya regane sak yuto. Lah numpai pesawat ki kan nganggo apa? Luar biasa. Mudah-mudahan untuk tahun akan datang 2023 ini usia yang 65 ke atas bisa tercover. Allahumma amin. Dulu ketika saya di sana barusan pulang kemarin, itu ringnya di cincin itu masih ada, tidak boleh menyentuh yang namanya hajar aswad. Saya pulang ringnya dicopot, Pak. Sehingga itu bisa dekat. Kalau bisa dekat seperti itu, saya yakin untuk tahun akan datang, insya Allah itu urutannya semakin hari semakin ditambah. Berarti yang tahun 65 itu diperbolehkan. Allahumma amin.